Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kami akan menyampaikan informasi terkait baru saja dua kabar bahagia guru honorer status P1 teman-teman ya di seleksi P3K Guru 2023. Wow, ini tentunya menjadi kabar bahagia terutama bagi pelamar prioritas 1 ya, yang sepertinya menjadi kandidat terkuat ya untuk menjadi ASN P3K di tahun 2023. Sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, tanpa berbasa-basi lagi teman-teman ya, kita langsung saja ya to the point ke informasinya. Ya, di salah satu media elektronik yaitu jpnn.com, di sini diinformasikan ya, semoga tahun ini milik guru P1 diangkat P3K kemudian lulus tes PPG. Wow, ini menjadi durian runtuh teman-teman ya, sudah diangkat P3K, berharap lulus tes PPG. Amin ya. Ini tentunya menjadi potensi yang sangat luar biasa ya, baik untuk P1, P2, P3 maupun P4 sih sebenarnya ya. Ini dilansir di salah satu media elektronik yaitu jpnn.com Jakarta, yang mana di sini Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia FGHNLPSI Ibu Heti Kustrianingsi itu sembringat teman-teman ya. Kenapa boleh sembringat? Setelah menunggu bertahan akhirnya guru yang berstatus prioritas 1 tanpa formasi P3K 2021-2022 ini itu dipanggil ikut tes PPG atau pendidikan profesi guru untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ya, ini dialami sendiri oleh Ibu Heti Kustrianingsi karena beliau ini adalah P1, akhirnya juga dipanggil untuk ikut tes PPG. Wow, luar biasa ya. Di sini beliau terharu karena bisa merasakan bagaimana rasanya ikut tes PPG teman-teman ya. Seleksi ini sekaligus uji nyali apakah otaknya masih sebaik 2021 di mana dia mengikuti seleksi P3K guru 2 kali dan lulus passing grade murni. Masya Allah, akhirnya saya dipanggil ikut tes. Saya bisa merasakan bagaimana teman-teman lagi deg-degan ketika menerima undangan ikut tes PPG. Wow, luar biasa ya. Mungkin saja teman-teman yang menonton channel ini ada yang sudah ikut PPG juga ya, baik P1, P2, P3. Itu teman-teman ya, ketika ikut PPG itu teman-teman punya keuntungan, punya serdik dan mendapat tunjangan profesi guru teman-teman ya, seperti itu. Nah, Heti bertekad agar hasil tes PPG nanti bisa maksimal, dan dia juga berharap P1 lainnya juga banyak yang dipanggil tes PPG. Seperti itu kira-kira ya. Paling tidak tes ini jadi pelipur lara P1 yang sudah 2 tahun menunggu penempatan P3K. Betul sekali ya. Anggaplah misalkan ada P1 yang masuk dalam kategori 12.000 yang belum ditempatkan di tahun 2023 ini, tapi ternyata punya potensi lulus PPG, itu bisa menjadi pelipur lara teman-teman, atau obat untuk mengatasi kesedihan. Kenapa? Karena lulus PPG itu juga itu memberikan kesejahteraan yang luar biasa karena kita akan mendapatkan sertifikat pendidik teman-teman tentunya ya. Ketika kita sudah mendapatkan sertifikat pendidik, otomatis nantinya teman-teman itu juga akan merasakan nikmatnya mendapatkan tunjangan profesi guru. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami. Heti mengaku sangat ingin merasakan kebahagiaan seperti rekan-rekannya yang sudah lebih dahulu diangkat P3K. Mereka menerima hak-haknya sebagai ASN ditambah tunjangan profesi guru atau TPG sebesar 1 bulan gaji. Alhamdulillah ya. Bayangkan ya, P3K yang lolos ASN itu mendapat tunjangan profesi guru TPG ya sebesar 1 bulan gaji. Bayangkan ya, dan diterima per 3 bulan.
Senang betul ya lihat kawan-kawan bahagia. Mudah-mudahan saya bisa merasakannya juga. Di sisi lain masih ada ketakutan dialami Hetty dan P1 lainnya teman-teman ya. Itu karena masih tersisa 12.000 lebih P1 yang tidak bisa diangkat tahun ini ya. Memang ada sekitar 12.000 P1 yang nantinya kemungkinan besar dituntaskan di tahun 2024 teman-teman ya. Penyebab kenapa masih ada tersisa 12.000 itu karena keterbatasan formasi ya. Oke, oleh karena itu Hetty sangat berharap 12 ribuan P1 itu juga dipanggil untuk tes PPG. Paling tidak bisa menjadi pelipur lara teman-teman ya. Ya Allah, semoga tahun ini menjadi milik guru P1. Kami diangkat P3K dan lulus PPG, ucapnya. Amin. Dia optimistis Kemendikbudristek konsisten memperbaiki nasib guru. Luar biasa ya. Jadi kita harus mengapresiasi Kemendikbudristek karena memang dari tahun ke tahun teman-teman itu berupaya bagaimana agar guru-guru itu sejahtera, dan itu sudah pernah diutarakan langsung oleh Mas Nadiem dan juga Ibu Nunuk teman-teman ya. Jadi luar biasa sekali Kemendikbudristek beberapa tahun terakhir ini ya, sejak dipegang oleh Mas Menteri Nadiem ya, dan Dirjen GTK-nya Ibu Prof Nunuk. Ini luar biasa sekali sih ya. Hetty berharap ASN P3K dan PPG menjadi kado untuk seluruh P1 yang masih menunggu penempatan. Amin ya, mudah-mudahan P1, P2, P3 ada yang terpanggil ikut PPG teman-teman. PPG itu sangat meningkatkan kesejahteraan rekan-rekan guru ya, luar biasa sekali teman-teman. Kemudian sedikit tambahan, di sini ada yang bertanya seperti ini teman-teman. Gimana Min formasi guru kelas 990, P1-nya 521, P2 203, P3 266. Kira-kira apakah bisa lulus semua? Ini kan 990 formasi guru kelas. Sedangkan ini jumlah P1 521, jumlah P2 203, jumlah P3 266 dan semuanya linear dengan formasi guru kelas. Ini P1 521 langsung diangkat semua menjadi ASN karena jumlah formasi lebih besar daripada jumlah P1, maka tersisa formasi 400 berapa ya, 496 kalau tidak salah ya. Kemudian ada P2 lagi, ternyata jumlah formasi masih lebih banyak, maka P2 ini juga diangkat teman-teman, diurutkan ya setelah tes cat karena tidak pakai passing grade. Jumlah formasi lebih banyak dari jumlah pelamar, maka otomatis P2 juga diangkat semua teman-teman. Nah, tersisa formasi 266. Ternyata jumlah P3 yang linear dengan formasi guru kelas juga ada 266, sedangkan sisa formasi 266 juga teman-teman. Bagaimana kalau seperti ini? Otomatis sepanjang linear semua P3 ini akan diurutkan 1 sampai 266 tapi langsung diangkat menjadi ASN P3K dengan catatan sudah mengikuti tes cat. Apakah tidak ada penggunaan nilai ambang batas? Tidak ada teman-teman. P2 P3 itu tidak memperhitungkan nilai ambang batas. Intinya kalau formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar linear itu bakal diangkat semua teman-teman ya menjadi ASN P3K. Nah, luar biasa teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian di sini bertanya formasi 74 yang ikut tes 800. Wow, kalau 800 yang ikut tes sedangkan formasi 74 itu bakal terjadi perankingan yang sangat-sangat ketat teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.